Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Ya, karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita lanjutkan kembali insyaallah pada malam hari ini pertemuan terakhir ya fikih muamalah. Ya, jadi sudah berjalan kurang lebih fikih muamalah beberapa bulan. Ya. Dari mungkin setahun sudah ya, dipotong pandemi setahun kita sudah belajar fikih muamalah. Fikih muamalah yang banyak pertanyaannya, dan yang bertanya tentang muamalah itu pasti tidak akan ada habisnya. Karena mereka tidak paham konsep, ada kajian nggak hadir. Jadi akan selalu ada permasalahan demi permasalahan yang tidak bisa mereka jawab. Karena mereka tidak memahami konsep secara keseluruhan. Dan itu satu kesatuan, saling berkaitan satu sama lain. Wadi'ah sama ariyah berkaitan, ariyah sama ijarah berkaitan. Kalau nggak paham, nggak hadir di pengajian, ya tentu akan menyusahkan kita. Karena itulah ya sering saya sampaikan fikih muamalah adalah fikih yang paling mahal dalam tanda kutip. Ya. Karena fikih ini fikih yang paling sedikit dikuasai oleh orang lain. Banyak asatidzah yang bisa mengajarkan tauhid, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, tapi sedikit yang perhatian terhadap fikih muamalah. Karena capek. Ya, orang yang punya kesempatan, yang punya peluang, kita yang mikir, ya. Mereka dapat uang, ya, dapat keuntungan. Kalau kita hanya memberikan fatwa saja, kemudian jazakallahu khairan, bukan berarti berharap apa-apa, tidak. Ini menunjukkan pentingnya, dan sekarang sudah di penghujung, ya, sudah di endingnya. Yang bertahan alhamdulillah, ya. Yang datang hari ini alhamdulillah berarti sudah husnul khotimah. Ya, karena bertahan sampai garis akhir. Yang datang di awal-awal kemudian hari ini enggak hadir, ya qadarullah, dia enggak sampai akhir, karena kata Nabi innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat pada endingnya, garis finishnya.
Kita masih bicara tentang luqatah. Apa luqatah? Barang temuan. Ya, kemudian kita sampai di pembahasan tentang macam-macam barang temuan. Kata Abu Suja rahimahullahu taala di sini, wal luqatatu ala arba'ati adrub. Luqatah itu ada 4 macam. Sebelum masuk ke 4 macam ini, ada satu macam yang tidak disebutkan oleh pengarang, yaitu sesuatu yang bersifat remeh-temeh, yang nominalnya kecil, yang kalau hilang tidak dianggap, maka boleh kita untuk langsung mengambilnya dan memanfaatkannya untuk diri kita sendiri. Ketemu permen, misalnya Mentos, langsung kita ambil, ya nggak usah punya siapa ini, nggak perlu. Kenapa? Karena remeh. Ketemu uang 500 perak, bismillah, rezeki. Ketemu uang 100 perak, apalagi selawe. Kalau ketemu uang 5 perak yang lama, oh mungkin mahal ya, karena barang udah ini ya, udah apa? Antik. Jual uang kuno yang sudah tidak berlaku lagi bukan riba. Ya, karena apa? Karena sudah hilang sifat alat tukarnya. Jadi kalau dia misalnya 500 monyet ya, Assalamualaikum Bi, ada pula enggak? Oh ya, ada di belakang, pajengok monyet belakangnya, ya. Atau 100 perak kapal merah itu ya, yang ketemu itu berarti udah tua ya. Itu boleh diperjualbelikan. Jadi poin yang pertama, kalau barangnya remeh-temeh, ya tutup pena, pipet, nggak usah diumum ke. Ada barang hilang, apa tutup pena, nggak usah diumumkan, karena tidak bernilai. Pipet, apalagi sapu lidi selidi. Jadi artinya ini kembali ke kebiasaan. Kalau 2.000 kata para ulama, 2.000 uang parkir, jadi berharga, punya nilai sebagai uang parkir. Jadi kalau 1.000 mungkin bisa kita ambil sendirilah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Nabi SAW pernah menemukan sebutir biji kurma. Nabi pengen ngambil untuk beliau makan, tapi yang menghalangi Nabi bukan gara-gara itu barang temuan, tapi gara-gara takutnya itu harta sedekah. Karena Nabi enggak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Kemudian selanjutnya kita bahas di sini ya. Ahaduhuma, yang pertama, ma yabqa 'ala dawam fa hadha hukmuhu. Yang pertama ya, selain barang yang remeh, ini barang yang bernilai, sesuatu yang dia sifatnya permanen, tidak hilang, tidak basi, tidak rusak. Contohnya apa? Uang, emas, perak, tas, bola, sepatu, baju, artinya barang-barang yang awet, yang dia tidak rusak, tidak basi, tidak lempem, dan yang lain-lain. Maka hukumnya hukum yang sudah kita sebutkan kemarin. Apa itu? Diumumkan selama 1 tahun di masjid-masjid, di tempat-tempat berkumpul manusia, di pasar, di media sosial. Kan itu bagus memang kalau ada grup WhatsApp ya, ikhwan-ikhwan misalnya kayak di Talang Jambi, ikhwan Talang Jambi ada grupnya. Biar kalau ada hilang kan di situ bisa diumumkan. Begitu juga di sini ya, jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ya, ada grup WhatsApp-nya ya. Ini diantara yang kita bahas kemarin, diumumkan selama 1 tahun dengan rincian yang sudah kita bahas ya, lama kalau kita ulang. Silakan lihat di Fat Media YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe. Kemudian apa? Kemudian kalau ada yang mengaku, kita uji terlebih dahulu. Berapa nominalnya? Di mana? Apa ciri-cirinya? Ya, hilang apa? Hilang baju. Bajunya merek apa? Samase misalnya, ya. Nah, hari ini aja nggak pakai Samase ya, selama ini Samase terus. Kemudian apa? Kemudian misalnya, saya bukan penjual ya. Ini bilang penjual nanti, nggak boleh promosi dalam masjid. Ya, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ditanya warnanya apa? Warnanya pink, padahal enggak, warnanya kuning. Kita suruh pulang. Karena enggak sukses dia. Yang hilang apa? Sepatu, merek apa? Mereknya Adidas. Oh benar.
Ya, warnanya apa? Warnanya hitam putih. Oh benar, udah benar, maka dikembalikan kepada dirinya. Ustadz, gimana kalau dia bohong? Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menguji semampu kita dan kita udah percaya nih punya si fulan. Ini poin yang pertama, yang satu. Wa tsani ma la yabqa ka ta'ami aradbi, ya. Fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi aw bai'ihi wa hifzi thamanihi. Yang kedua, barang yang tidak awet. Tadi yang awet ya. Ini yang tidak awet. Contohnya apa? Makanan basah, pempek, ya, kemudian apa? Nasi padang, ya, kemudian nasi kari, ya. Intinya yang kalau dibiarin nih rusak. Kan diumumkan setahun, ya sudah rusak. Dia kan pempek setahun diumumkan udah basi, Pak. Ustadz masih berkulkas setahun ya. Ada yang masih punya ini, ya, rendang kurban kemarin dalam kulkas, ya. Nah, tetap ini dimasukkan ke dalam poin yang kedua. Artinya yang tidak awet. Ya, makanan seperti yang lain, kurma termasuk yang basah, ya. Beda makanan yang bisa tahan seperti beras. Itu masuk bagian yang pertama. Tapi kalau pisang goreng, laksan, burgo, tekwan, otak-otak model dan kawan-kawannya itu masuk ke poin ini. Bagaimana poinnya? Caranya ada pilihan option. Yang pertama, kita makan. Makan ketemu. Ya. Nasi Padang. Misalnya apa? Ini. Ya, sebungkus nasi Padang. Enggak tahu pemiliknya siapa. Kita makan. Tapi tetap diumumkan. Kalau ada yang datang, kita bayar pakai uang kita, seolah kita tuh beli gitu loh. Ya. 3 hari kemudian datang, kau ya makannya, kau ya kemarin ngomongnya, iya. Mana nasi Padangnya lah, kau habis aku makan. Cuman berapa harganya? 12.000. Nah, 12.000 gitu. Ini yang pertama. Dia makan dan dia ganti. Jangan enggak ganti. Pempek misalnya ketemu satu kotak. Ya, stosa misalnya. Kemudian dia dia makan sekotak itu sama keluarganya, tetap diumumkan siapa yang kehilangan makanan. Oh, saya. Apa dia? Pempek. Apa mereknya? Berapa ikut? Nah, benar. Berapa harganya? Sudah kemakan sama keluarga. Ya, tapi dibayar dengan uang. Ini yang pertama. Yang kedua, au bai'ihi wa hibzi thamanihi. Dia jual pempek murah meriah dengan harga standar. Dan hasil penjualannya itu yang dijaga untuk orang yang kehilangan, tetap diumumkan. Ya, karena kalau dibiarin kan rusak dia. Jadi langsung kita jual. Iya, saya ketemu nih pempek di masjid. Siapa yang mau beli? Ya, uangnya untuk pemiliknya nanti. Ada yang beli sekian harga uangnya. Nah, uang inilah yang nanti diuji, dikasih kepada yang kehilangan. Oh, saya kehilangan apa? Pempek mereknya apa, berapa banyaknya? Oh benar, tapi maaf ya, sudah saya jual, cuman ini uangnya. Ini yang ya kedua, itu makanan yang tidak awet. Apa opsinya? Dimakan dan diganti, dijual dan diganti. Yang diganti ini artinya uang penjualan tersebut. Kemudian selanjutnya, watsalits, yang ketiga, ma yabqa bi'ilajin karutabi, sesuatu yang ini yang awet, ya, satu yang dia ini awet kalau diawetkan. Nah, ini awet kalau diawetkan. Kalau tadi itu enggak awet, ini awet kalau diawetkan. Contohnya rutop. Apa rutop? Kurma basah. Diawetkan, dimasukin dalam kulkas, didinginkan, ya. Fayaf'alu ma fihi al-maslahatu min bai'ihi wa hibdzi thamanihi aw tajfifihi wa hibdhihi. Maka dia pilih 3. Kalau makanan yang tadi yang tidak awet cuman punya 2 opsi, makanan yang bisa diawetkan itu punya 3 opsi. Ya, dan lihat mana yang lebih maslahat. Yang pertama min bai'ihi, dijual dan diganti uangnya, disimpan harga penjualannya. Yang kedua, ya, mana tadi?
tajfifihi wa hifzihi, atau dia keringkan atau dia awetkan kemudian dia jaga. Datang mana kurmanya lah dimasuk ke kulkas misalnya 6 bulan. Oh ini kurmanya. Wallahu alam yang lebih tepat juga boleh dimakan kok ya, boleh dimakan. Jadi ada 3 opsi di sini. Dimakan, dijual dan diawetkan. Diawetkan itu seperti disimpan ya. Ini kalau dia makanan yang bisa diawetkan. Kemudian yang keempat, ar-rabi ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani wa huwa darban. Yang keempat, hewan yang butuh makan. Nah, ketemu kucing ya yang tidak berpungli, ketemu hewan misalnya. Kalau anjing jangan ya, melihara anjing dosa besar ya. Melihara anjing dosa besar. Ya. Kenapa? Karena berkurang setiap hari pahalanya 2 qirot. Ya. Ustaz, untuk rumah sewa satpam aja. Ikhwan kita banyak enggak kerja. Ya. Jadi jasa sewa satpam ya. Minta ikhwan yang jadi satpamnya ya lebih. Karena beda ya menjaga hewan, menjaga kebun ya, kemudian hewan ternak dengan menjaga rumah di perkotaan. Kita ini kota. Ya, yang kan fungsi hewan anjing itu kan untuk menjaga dari hewan liar. Ya seperti babi hutan yang pengen merusak ya, atau misalnya kelinci yang nakal yang pengen memakan kebun atau memangsa anak ayam, elang. Nah, disitulah fungsi anjing itu. Adapun di Sentosa ya, di seberang ulu ini padat ya, enggak butuh lagi yang namanya anjing ya. Wallahu taala a'lam. Jadi hewan yang butuh makanan. Iwak tempalo Ustaz, termasuklah mungkin iwak tempalo sini. Ya, ikan cupang dan seterusnya. Maka dia dibagi 2. Dibagi dua. Yang pertama, hayawan la yamtani'u bi nafsihi fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi thamanihi aw tarkihi wa tatawwu'i bil infaqi alaihi aw bai'ihi wa hifdzi thamanihi. Yang pertama, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Contohnya kambing, anak kambing ya, enggak bisa menjaga dirinya. Anak kambing tersesat atau ayam atau bebek atau yang lain-lainnya, intinya dia ini memang biasanya hewan ternak peliharaan. Hewan yang dia tidak bisa hidup mandiri. Dia harus punya tuan pemiliknya yang memberi dia makan. Maka ini ada 3 pilihan. Pertama, kita makan dia. Ada ini ayam, ayo sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, jeret, dimasak. Jadi nasi ayam. Ya, nasi ayam panggang. Tapi tetap diumumkan. Dan diganti uangnya. Jadi kayak kita tuh beli ayam jadinya. Yang kedua, kita pelihara dan kita sedekah. Kita berpahala atau mencari pahala dengan cara memberikan pakan kepada hewan tersebut. Jadi misalnya ini ayam, ya kita pelihara, kita berikan. Tetap kita umumkan. Nanti kalau ada datang orangnya, bismillah. Ya bismillah. Yang ketiga, atau kita jual. Kita jual ayam tersebut atau kambing tersebut dan uangnya untuk pemiliknya. Jadi ada 3. Ya, yang pertama kita makan. Kalau hewannya boleh dimakan. Kalau kucing nggak boleh dimakan. Yang kedua, kita pelihara, rawat. Yang ketiga, kita jual. Kalau hewan tersebut boleh dijual, kucing nggak boleh dijual. Ya. Nah, Nabi SAW bai'il hir atau bai'il sinaur. Nabi melarang menjual beli kucing. Sebagian sekarang karena hadis ini melarang jual beli kucing, mereka main. Ini bukan jual beli Ustaz. Ini membayar upah pengasuhan selama ini. Sama baik. Itu namanya jual beli. Meskipun memang ada pendapat jumhur mengatakan tidak haram ya. Karena mereka melemahkan hadisnya, tapi yang lebih tepat hadisnya tidak lemah. Hadisnya Muslim, ya sahih Muslim, dan hadisnya sahih. Ya, kita lanjutkan. Itu kalau hewan yang enggak bisa menjaga diri sendiri.
Wa hayawan yamtani'u binafsihi. Kalau hewan yang dia itu bisa menjaga dirinya sendiri, seperti misalnya ya unta. Unta itu kan dia bisa nyari sendiri, makan sendiri, ya. Atau termasuk juga kuda, ya. Kuda itu bisa makan sendiri, ya. Fa in wajadahu fi sahra'i tarakahu. Kalau dia ketemu hewan yang jenis yang kedua yang bisa menjaga diri sendiri di padang pasir, maka biarkan saja dia. Di hutan ketemu hewan kayak gini, mungkin ada pemiliknya, mungkin ada tali kekangnya, ini kayaknya punya orang. Tapi kalau dia hewan yang bisa menjaga diri sendiri, tidak boleh kita ambil, kita biarkan saja. Ya, wa in wajadahu fil hadar. Tapi kalau kita ketemu dia di ya perkampungan yang bukan tempat alam dia, ya. Saya ketemu onta di jalan ini, lorong sikam yang ketemu onta. Biar kebaik dia makan, nyari makan dewek. Katanya makan dewek di sini, rumputan sedikit, seterusnya dan seterusnya. Air, ya airnya pam semua misalnya. Ya dia tidak bisa minum ke sumur. Ya. Maka ini dipilih antara 3 hal yang kita bahas tadi. Dijual atau dimakan atau dirawat, ya. Kalau dia ditemukan di perkampungan, tapi kalau di alam liar maka nggak boleh kita ambil, kita biarkan saja. Ini berdasarkan hadis yang kemarin kita bahas, ya. Ketika Nabi SAW ya ditanya tentang ya hewan-hewan atau tentang barang temuan, ya tentang barang temuan. Kata dia, gimana kalau fadalatil ghanam? Gimana kalau yang hilang itu adalah kambing? Qala hiya laka aw li akhika aw li zi'bi. Maka dia itu punya 3 pilihan. Dia milikmu kalau misalnya kau rawat, kau umumkan setahun enggak ada yang punya, atau milik saudaramu atau milik serigala. Maksudnya jadi mangsa serigala. Artinya boleh kita rawat. Artinya kita ambil. Kalau kita amanah, ya, kita ambil untuk kita jual atau kita makan atau kita simpan rawat. Kemudian ditanya lagi, qala fadalatil ibil, gimana kalau yang hilang itu, yang kita temukan itu adalah onta yang hilang? Kata Nabi, malaka walaha, ada apa urusan kamu sama onta? Maha hidauha wasikauha, dia punya tapal kaki yang bisa kemana saja dan dia bisa minum di mata air mana saja. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar, dia bisa mendatangi ya genangan air dan bisa memakan daun-daun pepohonan hatta yalqaha rabbuha, sampai ketemu dengan majikan atau pemiliknya. Jadi enggak usah kau urus bahasa itu. Kalau hewan tersebut ditemukan di alam liar. Ya wallahu taala alam. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah selesai kita tentang barang temuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang anak yang hilang. Kalau tadi barang, ya anak yang hilang, ya. Bukan putri yang tertukar, bukan, ya. Jadi ini anak, misalnya kita ketemu bayi loh di kotak sampah, waliyadzubillah, ya. Atau di mana pinggir jalan, ada bayi. Ternyata dibahas dalam fikih Islam, Pak. Ya, masya Allah. Jadi yang kita pelajari selama ini masih sangat sedikit dibandingkan apa yang tidak kita ketahui. Karena itulah kata para ulama, semakin saya belajar satu hal, bahwasanya yang saya tidak tahu lebih banyak dibandingkan yang saya tahu. Sehingga ini motivasi kita untuk terus belajar, kajian setiap hari aja masih banyak yang nggak tahu. Apalagi kajian kita ya nggak banyak begitu. Baca kita nggak banyak, dengar kajian online juga nggak banyak. Apa arti lakit? Namanya lakitun. Kata dulu kototun itu barang temuan. Kalau lakitun artinya anak yang ditemukan, anak hilang. Wa huwa sabiyyun manbudun la kafila lahu min abin aw jaddin aw ma yakumu maqamahuma. Dia adalah seorang anak kecil, ya. Saya ini anak hilang, Masya Allah, ya. Berapa umurnya? 40 tahun. Bukan anak hilang gitu. Kalau 40 tahun ya dia udah bisa nyari uang sendiri. Ini masih bayi, masih kecil, SD misalnya. Ya sobi, ya atau misalnya 5 tahun, 3 tahun. Yang tidak ada yang menanggung nafkahnya, tidak miliki ayah atau kakek, atau yang
ya mengurusinya seperti paman, kakak dan seterusnya, maka ini juga termasuk al-majnunul baligh. Bolehlah umur 40 tahun dianggap anak hilang dengan syarat gila. Jadi kalau orang gila dewasa dianggap orang anak hilang. Karena tingkah lakunya seperti anak-anak. Ya, kalau dia beli nggak bisa ya. Jadi kalau ketemu orang yang gila, itu sebenarnya masuk dalam mazhab Syafi'i ke dalam anak yang hilang yang harusnya dijamin oleh negara. Karena ada pasalnya tuh ya, anak terlantar ya itu dijamin oleh negara. Termasuk juga harusnya orang-orang gila. Karena keberadaan mereka merisaukan. Yang merisaukan masyarakat. Kadang nggak pakai baju. Ya ibu-ibu nggak pakai baju kan merisaukan. Masukkan saja ke rehabilitas misalnya atau ke rumah sakit jiwa oleh negara dibayar. Ya, jadi teman-teman yang kalau punya kekuasaan nanti tolong perhatikan masalah ini. Lagi pula orang gila kadang membunuh orang tanpa sengaja. Ya pernah suatu ketika Pak RT meninggal karena pengen mencari orang gila. Ya, ada orang gila yang kabur, dicari, berpencar, ditemukan meninggal dia. Ya nggak bisa kita tuntut orang gila. Karena itulah penting sekali ya untuk mengambil amanah ini, yaitu mengasuh atau merawat anak yang hilang atau orang gila yang sudah dewasa. Kata beliau di sini rahimahullah, wa idza wujida laqitun biqari'atil tariq. Kalau ditemukan ya seorang anak ya terlantar di pinggir jalan, fa akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Maka wajib kifayah ada orang yang dia mengambilnya, memungutnya, mendidiknya dan menanggung nafkahnya. Kalau sekomplek ini, sesetosa ini misalnya, ada seorang bayi yang hilang, maka kalau tidak ada yang mengasuhnya, sedosa semua komplek ini, berdosa. Kenapa? Fardu kifayah. Bahkan kalau cuman yang tahu dia anak hilang, cuman kita lah tahu budak ini. Kita yang wajib menafkahinya. Dan tolong anak-anak, bapak-bapak jangan buang anak. Kalau ada keluarga yang kayak gini mungkin karena aib atau semisalnya, tolong jangan. Ya ini termasuk dosa besar. Termasuk juga aborsi, termasuk juga dosa besar. Saya termasuk yang lama punya anak, pengen punya anak. Ini ada orang punya anak malah dibuang. Ya, malah dibunuh dalam kandungan, diaborsi. Takut miskin Ustaz. Seorang ulama Ibrahim bin Adham pernah ditanya tentang Ustaz, gimana ya anak saya ini banyak, gimana saya takut miskin. Kata dia bilang, tolong panggil anak kamu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa ke sini. Dia terdiam. Karena semua anak itu udah dijamin, Pak. Ya, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu biasa mereka membunuh ya putri-putri mereka hidup-hidup lantaran malu punya anak perempuan, nggak bisa perang, nggak bisa kerja, ya. Padahal Islam ini ya memuliakan wanita. Kecilnya meninggal menjadi tabir penghalang api neraka dari orang tuanya. Ketika dia udah jadi seorang ibu, surga di bawah telapak kakinya. Ketika dia jadi seorang ibu, maka dia adalah orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Ketika dia menjadi soleha, dia adalah seindah-indah perhiasan dunia. Jadi wanita berterima kasihlah kepada Islam. Islam yang menyebabkan kita menjadi dimuliakan. Karena banyak orang-orang yang memandang wanita itu sebagai orang yang terhina. Di agama-agama lain, di kasta-kasta lain, Hindu, Buddha dan semisalnya dijadikan sebagai budak. Islam lah yang sangat memuliakan yang namanya wanita. Gak boleh sembarangan nyentuh. Kenapa? Ratu, the queen. Ratu mah gak sembarangan salaman dengan orang-orang jelata.
Ratu nggak mungkin safar sendirian. Ya nggak? Ratu ngawal. Begitu juga wanita dalam Islam. Tidak boleh pakaian-pakaiannya nampak aurat-auratnya. Ratu. Enak aja rakyat jelata lihat-lihat. Ini punyanya raja. Hanya raja yang bisa memandang dan menikmatinya. Sehingga konsepnya sangat indah sekali. Sehingga harusnya semangat seorang wanita, semangat belajar Islam, mendidik anak-anaknya kelak. Ya. Lanjut. Jadi wajib secara kifayah. Wala yuqarru illa biyadi aminin, dan dia tidak boleh dimiliki kecuali oleh tangan yang amanah. Jadi kalau teman-teman merasa nggak amanah, aduh kayak nggak bisa Ustadz, saya didik anak saya sudah banyak, berikan kepada yang berhak, kepada hakim, kepada pemerintah yang memang ada badannya yang mengelola seperti ini seharusnya. Dan bahkan harus disaksikan oleh orang. Kalau dia ini memungut anak ini, kalau dia ini memelihara anak ini, mengasuh anak ini, ya jadi anak asuh atau anak angkat dan yang seterusnya. Dan ingat statusnya tidak mempengaruhi nasab, sehingga kalau dia dewasa, ya harus ya sudah balik, maka tidak boleh dia melihat auratnya, tidak boleh bersentuhan, berlaku sebagaimana hukum orang lain. Dan harus disampaikan sejak awal, nak kamu ini bukan kami ini bukan orang tua. Lebih baik tahu dari kecil dibandingkan nanti ya, diam. Ya nanti kayak di film-film. Ya ketika mau nikah perempuan tersebut, dia lihat ternyata yang jadi wali nikahnya bukan orang tuanya, dia pingsan, ternyata itu bukan orang tua kandung. Kayak di film-film. Ya, itu lebih menyakitkan ya. Lebih baik kebenaran itu diketahui dari awal. Ya, sebelum berharap jauh, plak ya. Lanjut. Wa in wujida ma'hu malun, kalau ditemukan bersama harta, anak hilang bawa sekoper uang, Masya Allah. Ini berebutan yang pengen ngasuhnya ya. Anfaqa alaihi al-hakimu minhu, maka hakim penguasa menafkahi dia dari harta uang tersebut. Ya, ini Pak Hakim saya nemuin anak, ya kemudian dia punya harta. Oh iya dah, kau ini siap, dia merdeka, dia rasyid, dia muslim, dia bisa amanah untuk menjaga anak tersebut. Bismillah, ini tolong kau rawat, ini hartanya. Ya hakim yang ngasih berapanya. Wa in lam yujad ma'hu malun fa nafaqatuhu fi baitil mal. Kalau ternyata dia tidak membawa harta, bayi yang baru lahir berapa hari oe-oe ya, dengan teganya dibuang oleh orang tuanya, tidak membawa harta sebesar apapun, maka dia tanggungan baitul mal. Dan baitul mal di zaman ini enggak ada. Kalau seandainya ada, Masya Allah sejahtera Pak. Baitul mal itu tempat uang, artinya semua kas negara masuk ke sana dan dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin. Zakat, ya infak, sedekah dipegang oleh negara. Ya, usah dikorupsi. Enggak ya, jangan seuzon lah. Ya, enggak salah lagi enggak ya. Tapi kalau misalnya secara ini ya, itu Masya Allah sekali. Kalau di Palembang ini mungkin ada Baitul Mal. Yes. Jadi semua sumber harta kita, sedekah kita, donasi kita disatukan di sebuah wadah. Jadi misalnya ikhwan kajian dibikin Baitul Mal dan dikelola oleh asatidzah. Kalau yang pengen butuh proposal, misalnya Kifat Media butuh kamera, proposal ke Baitul Mal, dan tidak ada lagi rebut-rebutan donatur Pak. Mitra Sunnah pengen sekian. Jadi semuanya semangat untuk berdonasikan hartanya ke satu tempat dan nanti dibagi sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Ya, Mutiara Sunnah butuh, Mazada butuh, Aliza butuh. Kalau kita kan ya sekarang berlomba-lomba sehingga fokus masyarakat tuh pengen ke sini atau ke sini tuh. Ini setengah-setengah. Ini idealnya ya, meskipun nggak salah seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Dan itu pernah disampaikan oleh sebagian asatizah kita saran-sarannya ya. Karena di Saudi kayak gitu. Di Arab Saudi seperti itu, jadi kumpul, kemudian lembaganya, jadi gampang nyari donasi kan satu pusat, jadi enak.
Ya langsung pokoknya kalau pengen dakwah ke sana, zakat ke sana, infak ke sana. Ya nanti tinggal ada pengelolaannya yang transparan yang dan juga amanah. Ya, Ustadz kalau nggak ada baitul mal, pokoknya tanggungan negara. Ada pasalnya dalam undang-undang dasar kita bahwasanya anak terlantar itu diasuh oleh negara. Pasal berapa itu? 30 berapa? Ustaz aku jus sama beda hafal ya. Apalagi itu iya ya. Apalah. Selesai tentang anak temuan. Anak hilang. Dan ingat ini adalah sebuah pahala ya, pahala. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah 32, "Wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan satu nyawa seperti dia menghidupkan semua nyawa. Ini ayat meskipun berkaitan dengan Bani Israel, tapi kata ahli tafsir ini semuanya. Dan saya 2 Ramadan tahun lalu pernah diminta ceramah di depan dokter-dokter dan perawat-perawat. Ramadan, ceramah menjelang buka puasa. Jadi nakes-nakes dulu belum ada pandemi ya. Dan saya menyebutkan ayat ini salah satunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dokter, perawat, suster, ingat ayat ini. Kau menyelamatkan satu nyawa, pahalanya seperti kau menyelamatkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia. Ada yang kritis, semangat kita. Pahalanya luar biasa. Memang makan hati. Semua pelayanan itu biasanya identik dengan makan hati. Kita udah capek-capek, udah diapresiasi, ya. Kita udah mati-matian, ya prokes. Ya orang pada nggak peduli, aduh. Tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen pahala. Kalau uang mah sedikit sekali dibandingkan pahala ini, Pak. Seandainya kita udah selamatin nyawa dia ngasih kita harta, kita udah dapat sesuatu yang lebih baik dibandingkan harta. Sehingga mau ada pun harta tidak, dia akan ya istiqomah dan semangat untuk ya menyelamatkan nyawa manusia. Begitu juga kalau ada satu anak terlantar yang kita selamatkan, Masya Allah. Apalagi kalau banyak orang kaya yang punya apartemen untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda tua yang tidak bisa kerja, Masya Allah. Alangkah banyak pahalanya. Karena itulah kata Nabi, ana wa kafil yatim hatani ya fil jannah. Saya dan anak yatim tuh kayak gini nih. Bukan anak yatim, pengasuh anak yatim. Tidak ada penghalangnya. Tidak ada yang ini, tengah-tengah nggak ada. Langsung deket. Ada yang bilang begini, deket. Yang jelas intinya menunjukkan kedekatan dengan Nabi SAW. Ya, ini masalah anak pungutan. Oh iya, ada faedah sedikit yang terlupa. Di kota Makkah dan Madinah, di tanah haram, itu tidak boleh memungut barang temuan. Aman di sana. Kecuali untuk diumumkan. Ya, kecuali untuk diumumkan. Meskipun barangnya remeh 1 dinar atau sekian 1 dinar lagi 1 real. Sekian apa kalau koinnya namanya? Pecahan dari real itu apa? Saya juga lupa ya. Jadi 1 real itu dipecah-pecah lagi mereka. Ya. Ya itu kata Nabi wala tultaqatun luqatatuhu illa man arrafa. Tidak boleh di tanah haram barang temuannya dipungut, diambil untuk dimiliki kecuali untuk diumumkan. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita break azan ya. Sudah azan belum? Belum ya? Kalau jamnya sudah jamnya kayaknya. Oh belum 2 menit lagi. Itu jamnya kecepatan berarti. Ya, sekarang kita lanjut ke bab terakhir yaitu wadi'ah. Faslun fil wadi'ah. Ya, sebenarnya ini kajian terakhir ya, tapi Ustadz Bambang hafizahullah ya guru saya minta jangan yang terakhir katanya. Ya, beliau bilang lanjutkan saja. Ustadz takutnya enggak habis sebelum Ramadan, enggak masalah. Nanti saya yang melanjutkan kata beliau. Ya, jadi saya sebagai murid ya sami'na wa ata'na. Jadi insyaallah minggu depan ketemu lagi kita. Kita bahas mawaris, faraid, matematika. Ya.
dan kita mungkin akan coret-coret kalau sudah masuk ke hitung-hitungan, ya. Hitungan. Yang dak begawi senang bahasa mawaris ini. Iya. Ya lanjut. Wadi'ah. Wadi'ah itu artinya adalah titipan. Apa artinya? Titipan. Menitipkan barang ke orang lain itu namanya wadi'ah. Tolong dong saya titip nih uang, tolong pegang, ya. Dan akadnya amanah, wal wadi'atu amanah, kata Syekh di sini rahimahullah, wadi'ah itu adalah amanah. Jadi untuk tolong menolong saja. Ustadz, boleh enggak wadi'ah kita minta harta? Kita katakan ini bukan wadi'ah, tapi sewa, upah jasa, jual beli jasa penitipan, gitu loh. Sama kayak tukang parkir yang bukan di tempat umum. Tempat umum itu nggak boleh sebenarnya ya diambil. Jadi kayak sewa lapangan. Misalnya saya punya halaman ya, ada mau parkir di sana, saya buka tarif 2.000 satu motor, ini boleh. Sedangkan kalau di jalan umum itu nggak boleh. Maka kalau kita kasih parkir ke jalan umum ya, bukan yang memang tokonya ya, walaupun tokonya ya nggak masalah. Jalan umum, sering kan ini diambil parkir, itu harusnya akadnya adalah sewa jasa penitipan. Sehingga kalau motornya hilang siapa yang tanggung jawab? Tukang parkir. Helm hilang, tukang parkir, kelalaian dia. Ya kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal,
lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sampai kepada wadi'ah. Wadi'ah adalah amanah. Wa istahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dan disunnahkan, dianjurkan kita menerima amanah, menerima wadi'ah kalau kita bisa amanah. Saya mau safar nih. Saya takut kalau ditinggalin barang ini di rumah. Di rumah nggak ada teralinya, rawan, takut dijebol. Ya titipin sama temannya, tolong jaga ya. Kita yang diamanahi, kalau kita melihat kita kayaknya mampu deh nyaga barang ini atau nyaga uang ini, bismillah. Kita afdolnya menerima sebagai bentuk kebaikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khair. Lakukan kebaikan la'allakum tuflihun. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini hadis yang saya terapkan ya di dalam kehidupan kepenulisan saya sebagai seorang penulis. Saya punya cita-cita dulu ketika di kampus. Saya pokoknya sebelum tamat kuliah, sebelum jadi sarjana harus punya karya solo, ya, buku karya pribadi. Dan itu berat. Ya, kesibukan sebagai wakil presiden BEM, ya, meskipun gini-gini wakil presiden BEM ya. Kemudian Kemudian sebagai ya, pengelola buletin nasihat kampus. Jadi aktivis kampus lah ketika itu. Meskipun ya STDI dulu nggak kayak sekarang ya. Barusan wisuda pagi tadi, insyaallah. Sudah keberapa? Dan ketika itu saya kayaknya Allah tolong nulis buku kalau saya nolong orang lain. Sehingga saya mendirikan sebuah komunitas yang judulnya Kompasis, bukan Kopassus, bukan, Kompasis. Komunitas Muslim ya penulis Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i lah gitu. Panjang pokoknya, isnya Imam Syafi'i. Sama kayak ini ya, masjid ini. Saya kumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang pengen nulis buku. Saya ngasih seminar kecil-kecilan ya, pemateri karena saya suka baca buku tentang kepenulisan. Ya, kemudian saya transfer ilmu yang saya miliki meskipun saya nggak jago-jago amat, cuman kelas buletin saja. Ya, sama kelas-kelas website saja. Nah, saya sempat nulis di Muslim RID juga dulu, termasuk juga di buletinnya Roja. Dulu Roja punya buletin di Jakarta Cilengsi. Saya termasuk penulisnya di awal-awal waktu itu. Nah, kemudian kami bikin antologi. Buku antologi bareng itu maksudnya buku yang satu buku 10 penulis, 20 penulis gitu loh. Jadi sedikit-sedikit. Akhirnya muncullah karya perdana kami bareng-bareng ya Sunan Jaga Kali, Jaga Kali, bukan Kali Jaga. Sunan Jaga Kali mencari ilmu judulnya. Bukan Sunan Kali Jagat, tapi Sunan Jaga Kali mencari ilmu. Dan buku itu kami minta Ustadz Syafiq sebagai ininya ya, pemberi kata-katanya tuh, kayaknya endorse ya atau testimoni. Oh, buku ini sangat bagus, menyemangati kita untuk menuntut ilmu agama gitu. Nah, ketika saya membantu teman-teman saya menggapai cita-citanya menulis buku, alhamdulillah Allah mudahkan saya sekali kirim naskah ke penerbit yang bukan kaleng-kaleng, penerbit Kuanta itu bawahnya Gramedia. Yang bukunya se-Indonesia, se-Gramedia Indonesia ada ketika itu. Meskipun buku saya nggak laku ya karena nggak bagus. Ya, setidaknya penting pernah mengelilingi Indonesia meskipun bukunya saja. Akhirnya Allah bantu saya. Dan saya husnuzonnya saya dimudahkan oleh Allah karena saya membantu teman-teman saya. Coba teman-teman yang pengen kaya bantu temannya kaya. Coba teman-teman yang pengen punya pasangan meskipun dia jomblo bantu temannya yang mau nikah.
Semoga dengan itu Allah akan mudahkan kita. Teman-teman yang pengen diberkahi usahanya, bantu teman usaha teman-teman yang lain. Jadi saling bantu, karena Allah suka menolong hamba-hambanya yang suka menolong orang lain. Ya. Lanjut. Kepanjangan kita di sini kan pertemuan terakhir ya. Mohon maaf kalau malam ini agak sedikit panjang ya. Dan kata Nabi SAW, adul amana ila man i'tamanaka wa la tahun man khanak. Tunaikanlah amanah. Ingat, amanah itu kepercayaan. Di antara hal yang membuat saya kagum sama guru-guru kami di STD Imam Syafi'i Jember, sekalian promosi ya, bagi santriwati yang kelas 3 SMA, yang mungkin ada niat pengen ke sana, itu guru-gurunya luar biasa. Dia punya satu hal yang mungkin susah untuk kami, guru-guru yang lain punya, yaitu kepercayaan terhadap murid-muridnya. Percaya kalau murid ini bakal jadi orang sukses, orang benar. Padahal kita tahu kita ini males-malesan, kita ini nggak semangat. Cuman kepercayaan itu menjadi sebuah motivasi. Ya, aku percaya kau itu pasti istiqomah. Wah, Masya Allah. Ustadz percaya saya istiqomah. Saya tidak akan menyanyiakan kepercayaan Ustadz tersebut. Meskipun kita mungkin ya banyak nyelenehnya, amalnya enggak luar biasa, ibadahnya males-malesan. Tapi kepercayaan tersebut berdampak besar terhadap sebagian besar murid-muridnya. Percaya. Jadi kalau orang berikan kalian amanah, oh Masya Allah nih, terima kasih ya kau percaya sama saya. Saya tidak akan berikan ya sia-siakan kepercayaan yang kau berikan kepada saya. Harusnya begitu prinsip Nabi yang Nabi sampaikan kepada kita. Kalau ada orang minjemin kita utang, tolong Pak, dia percaya kita akan kembaliin utang, jangan kita kecewakan dia. Kita lagi susah, lagi butuh bantuan, dia bantu. Ini nih 5 juta. Ya, saya percaya kau bisa mengembalikannya, Masya Allah. Maka tidak sampai hati lah kita kalau sampai hilang profilnya, kita blokir nomornya, pindah pengajian ya. Padahal dia udah percaya sama kita. Kok kita balas dengan pengkhianatan? Dan ingat kata Nabi, la tahun man khonak, ini luar biasa. Jangan khianati orang mengkhianatimu, Masya Allah. Kalau kita kan kalau orang khianat sama kita ya sudahlah, lo gue ya. Tapi jangan kita balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Sakit, dikhianati itu sakit. Kalau kita dikecewakan lebih enak Pak ya. Dikhianati, main belakang misalnya. Ya, dikiranya cuma teman-teman band, rupanya nikah siri. Kalau nikah siri lemah ya, berarti bukan pelakor ya. Ya, pelakor itu istilah orang yang membuat dia menceraikan istri pertamanya, itu pelakor. Saya mau Mas nikah sama Mas dengan syarat Mas ya ceraikan istri pertama Mas. Ini pelakor. Kalau hanya berbagi cinta bukan pelakor Pak, poligami. Karena jatah wanita itu 1/4. Nggak ada perebutan. Tapi caranya harus benar. Ya jangan main belakang, gentle. Ya langsung temui, ngomong, payu kita dek. Ya KUAB gitu. Minta sama ayu, izin sama ayu dan seterusnya. Ya. Teori ya, teori. Lanjut ya. Setidaknya ini stigmanya ya, kita mengcounter stigma, bukan soal praktek gak praktek. Stigma sekarang ini media mengatakan setiap orang yang mempoligami wanitanya pasti pelakor, dan ini salah. Ya, kalau dia punya berhak, kenapa ada hadis seperti ini? Karena jadiin tabu, menikah lagi itu jadi tabu. Padahal itu sah dalam agama kita, bahkan maslahatnya besar ya. Wala yatman illa bita'addi. Kita lanjutkan, dan seorang yang diamanahi tidak menanggung Pak, kecuali dengan kelalaian dan pelanggaran. Bendahara, karena amanah, wadiah. Bendahara masjid, pokoknya nih uangnya tolong dijaga ya, dititip ya. Kecurian, maka bendahara tidak menjaga, tidak menanggung, mengganti kerugian. Kita udah netep sama kita, teman kita, udah baik-baik dijaga. Qadarullah ternyata banjir Pak. Ya, sekarang musim hujan banjir, barangnya rusak, maka dia tidak mengganti, qadarullah sudah. Kecuali dia pakai, dia gunakan. Ingat hukum asalnya barang titipan nggak boleh dipakai.
Kalau dipakai namanya pinjaman, kita ubah aja akad menjadi ariyah, pinjaman. Kalau ariyah memang meminjam untuk memakai, gitu loh ya. Itu namanya ariyah. Kita sudah bahas ariyah, fikih pinjaman. Jadi itulah pentingnya belajar muamalah itu jangan satu-satu, tapi secara global, berkaitan satu sama lain, antara kafalah dengan doman, kemudian dengan gadai berkaitan, ariyah ini berkaitan dengan ya dengan ini ijarah, ini murabah berkaitan dengan wakalah, berkaitan dengan ya banyak hal-hal yang lain, saling berkaitan dan saling ya bersatu satu sama lain. Wa qaulul mudha' maqbulun fi raddiha 'alal mudhi'. Ini kalau terjadi perbedaan pendapat antara muda dan mudi'. Mudi' itu yang menitipi, muda yang dititipi. Berbeda pendapat, mana barang yang saya titipin sama kamu? Loh, kan sudah saya kembaliin kemarin. Nah, ini. Mana yang diambil ucapannya? Ucapan yang diambil adalah ucapan yang diamanahi, yang dititipi. Kalau dia bersumpah. Jadi terjadi perbedaan pendapat, sengketa depan hakim. Pak Ustadz, Dio ini dak galak ngembaliin barang titipan yang aku titip ke Dio. Bukan Pak Ustadz, Pak Hakim. Udah Pak Hakim, aku sudah kembaliin kok sama dia, sumpah demi Allah. Maka hukum asalnya barang tersebut sudah dikembaliin. Yang kita ambil ucapannya adalah yang diamanahi, bukan yang memberikan amanah. Karena dia akadnya amanah, amin, dia terpercaya. Hukum asalnya adalah asas praduga tak bersalah. Bendahara kehilangan uang, hukum asalnya karena asal bukan kelalaian dia, berarti itu ya bukan karena kelalaian dia, kecuali kita tahu buktinya dia gara-gara lalai, uang tersebut dibawanya ya kemana-mana, disimpannya. Karena itulah selanjutnya wa alaihi an yahfazaha fi hirzi misliha, wajib bagi yang diamanahi titipan menjaganya di tempat yang semisalnya penjagaannya. Kalau kuda di mana dijaga? Di kandang, motor di garasi, ya atau tempatnya, uang di dompet atau di rekening dan semisalnya. Kalau kita taruh misalnya motor di depan pagar, bukan di dalam pagar, di depan pagar, kuncinya kita taruh di situ pula. Kalau kehilangan, berarti kita yang ganti. Karena kelalaian tidak menjaga pada tempat yang semestinya. Tapi udah di garasi loh. Di garasi kuncinya udah kita simpan di dalam dompet, datang maling menggal bol garasi, kemudian diambil barang tersebut, kita berlepas diri karena kita sudah menjaga sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Kalau diambil barang tersebut, diminta oleh yang ngasih, tolong ya, saya sudah pulang dari safar nih, saya minta lagi titipan uang 5 juta yang saya titip ke kamu. Oh ya nanti sampai hilang. Maka dia harus menanggungnya. Jadi kalau udah diminta barang amanah, cepat kembalikan Pak. Karena kalau kita undur, kemudian ada apa-apa pada barang tersebut, nah kita yang jamin, kita yang nanggung, kan rugi. Karena itulah ini amanahnya jangan sampai kita rugi ya. Kita pengen pahala malah kita rugi materi. Ini yang sangat disayangkan sekali. Nah mungkin ada yang bertanya tentang akad bank wadiah. Jawabannya adalah itu bukan wadiah. Ya, akad wadiah dalam bank ini, yang bank syariah atau bank yang lainnya, itu belum sempurna wadiah, karena wadiah artinya titipan. Yang namanya titipan tidak diapa-apakan. Contoh titip itu kalau uangnya ada nomor serinya 23074 BGST. Itulah yang nanti dikembalikan ke kita. Itu namanya titipan. Kalau kita pakai dulu kemudian itu namanya ngutang. Namanya qardun bukan wadi'atun. Tetapi meskipun tidak sempurna 100% wadiah, ini adalah akad pilihan yang paling mending dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena tidak ada bunga atau bagi hasil.
Teman-teman yang rekeningnya masih ada bunga bagi hasil wajib mengganti ke wadiah, titipan. Yang tidak ada bunga tidak ada bagi hasil, hanya uang administrasi di awal saja, dan itu sah-sah saja. Ya, ini jadi yang masih punya rekening, bismillah ganti rekening. Ya, sekarang ada opsi. Contoh kayak token listrik yang pakai denda itu harus diganti. Kalau nggak memberatkan diganti token. Lebih mahal Ustaz, tapi lebih aman, tidak ada riba, tidak ada denda keterlambatan. Ya, ya, pengalaman ya. Ya, Allah taala alam. Alhamdulillah akhirnya selesai juga setahun, kita kurang lebih setahun 6 bulan lah kalau nggak salah. Ya, bahas tentang sini ya, atau pokoknya akhir tahun ya, saya lihat akhir tahun kemarin 2019 ya, 2019 kita belajar fikih muamalah ya, kemudian baru 6-7 pertemuan, baru 2 bulan jalan, Maret kita udah break ya sampai akhir tahun 2020 kemarin, dan kita lanjut lagi 2021. Alhamdulillah ya, kita selesai fikih muamalah, dan pekan depan insya Allah masih kajian. Mungkin tinggal sebulan lagi Pak kita kajian sebelum Ramadan, dan saya pamit ya, mohon maaf banyak kenangan sekali di masjid ini yang tak terlupakan ya. Ya, dan teman-teman di sini sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, meskipun ya tidak banyak ngobrol, tidak banyak ngetem di sini ya, atau jarang ke sini, cuman pas kajian saja. Tapi masjid ini banyak kenangannya. Banyak lahir-lahir di depan sini dulu. Ustadz Apriaji, Ustadz Beni yang sekarang sudah jadi kepala sekolah di Mazada SMA. Kemudian ya banyak ya. Kemudian ada sebagian yang lanjut ke Jember ya. Dan semoga kalian-kalian nanti juga lanjutkan estafet ini. Dan bukan berarti kajian berakhir ya. Karena kita ilmu itu bukan karena orangnya, tapi karena kita butuh terhadap ilmunya. Seandainya orangnya pun pindah kota karena ada maslahat yang lebih baik, ya tetap ada pengajian, masya Allah nanti ada yang menggantikan. Ya siapapun itu tetap semangat belajar ilmu agama. Lanjut fikih nikah sama habis Ramadan insya Allah. Tidak tahu siapa yang ngisinya. Ya penting ini fikih nikah ya. Belum pernah ada fikih nikah di sini ya, Imam Syafi'i? Belum pernah. Nah insya Allah nanti dibahas oleh Ustadz Apriaji atau Ustadz Bambang atau Ustadz yang lain ya. Ustadz Yusuf Solihin atau Ustadz Dika, Ustadz Edi ya, membahas masalah ini. Karena tanggung kalau tidak selesai ya. Udah sedikit kita fikih nikah, kemudian fikih jihad selesai. Jadi tanggung kalau enggak selesai ya. Dari awal kita belajar ini 2018 ya. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Ada pertanyaan ya? Enggak ada? Karena ada kita akhiri karena sudah mau sholat isya kayaknya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.